anak kampung di Curup, kuliah di Bogor, masuk Jakarta, penempatan supervisornya di Surabaya, Pak. ya. Kepala cabangnya di Makassar. Anak kampung ini bisa sekolah ke Pulau Jawa tanpa ikut tes. Kemana tuh? Ke IPB ya? Ke Institut Pertanian Bogor. Pertanian Bogor. Tidak Udah pernah ke Bogor? Belum, Pak. Jadi tes online aja? Tidak tes. Saya masuknya SNMPTN undangan. Oh, undangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi di podcast Damarian Bisnis. Hari ini kita kedatangan anak muda, tokoh muda yang baru berusia 33 tahun tapi sudah berkiprah banyak di banyak perusahaan dan karirnya zigzag. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana namanya Mas Okta ya. Selamat datang Mas Okta. Ya, selamat datang. Ya, ini dari Jakarta ya? Dari Jakarta langsung, Pak. Hari ini kita ngobrol-ngobrol, manfaatin waktu yang sedikit ini. Semoga nanti bisa memberi insight buat anak-anak muda yang ingin berkarir. Oke, Mas Okta, selamat datang di Lampung. Kembali back to Lampung ya. Back to Lampung, iya, balik kampung sebenarnya. Pernah di sini ya. Mas Okta, mungkin kita cerita-cerita sedikit bagaimana karirnya bisa moncer ya, tapi zigzag jalannya. Iya, betul, Pak. Boleh cerita mungkin dulu mulai karirnya dari mana sampai ke titik ini, bagaimana caranya. Mas Okta ini asli Bengkulu ya? Iya, betul, Pak Heri. Di Bengkulu di mana? Curup, lebih tepatnya, pakai P, Pak. Curup. Jadi kalau bukan di kota Bengkulu. Bukan, lebih pelosok lagi. Anak kampung lah ya. Anak kampung. Sama dengan saya. Oke, gimana Mas Okta perjalanan karirnya? Boleh cerita ya buat adik-adik kita nanti supaya mereka bisa mengikuti jejak Mas Okta yang menurut saya sangat sukses, dan saya tahu karena sebelumnya kita pernah join kerjasama. Kita ceritalah sedikit reuni ya. Betul Pak Heri. Silakan Mas Okta mungkin. Ya, teman-teman Damarian, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Oktabiari, biasa dipanggil Okta. Jadi kalau dibilang Pak Heri tadi bahwa saya berasal dari kampung, betul Pak Heri. Jadi kampung saya itu di Curup, Pak. Curup ya. Berapa kilo tuh dari Bengkulu? Dari Bengkulu itu sekitar 100-an kilo, Pak. Iya, jarak tempuhnya 2 jam. Di sini ke Kota Bumi lah ya. Sini Kota Bumi, betul Pak. Jadi cukup jauh ya. Jadi di antara Bukit Barisan dan Bukit Daun, Pak. Jadi kota Curup itu kota sejuk. Sejuk dingin ya. Sejuk dingin. Kayak puncaknya Jakarta lah ya. Puncaknya Jakarta, betul Pak. Oke. Jadi lahir di sana, besar di sana, tetapi alhamdulillah dengan semangat juang tinggi sampai bisa di posisi saat ini gitu. Sekarang posisinya sebagai auditor dealer operation Cherry Sales Indonesia, Pak. Mobil listrik yang lagi top ya. Betul, Pak. Ini perusahaan keberapa ini? Ini perusahaan ke-6 berarti, Pak. Oke, itu cerita deh. Ya. Lanjut dulu deh. Betul. Jadi ketika saya berasal dari kampung, sebenarnya saya bukan orang yang gampang bergaul seperti saat ini, Pak Heri. Jadi ketika waktu SD lebih tepatnya, SD sampai SMP, kemudian di SMA kelas 1 itu saya orangnya minder, Pak. Orangnya pendiam, agak introvert gitu. Agak introvert, ketemu orang baru, ketemu siapapun nggak berani menegur duluan, buat ngobrol itu nggak berani. Tidak ada keberanian, Pak, nggak pede. Karena minder, Pak. Saya dari keluarga yang biasa-biasa aja, bukan orang yang terpandang. Kemudian bahkan kalau dibilang berkecukupan juga nggak terlalu berkecukupan gitu, Pak. Jadi kalau ngelihat teman-teman yang punya motor, mobil gitu, Pak. Jadi langsung minder gitu, Pak. Apalah kita gitu, apalah saya ini gitu, Pak. Tapi pengen punya mobil. Karena orang udah pernah merasakan gitu. Nah, berangkat dari situ di SMP, setelah dari SD masih minder, SMP juga saya masih minder, Pak Heri. Tetapi di SMP itulah mulai diasah kemampuan, Pak. Mulai diasah kemampuan kemandirian. Apa? Organisasi apa itu? Ketika di SMP saya ikut pramuka, Pak. Oke. Nah, di sini di pramuka itu juga yang berhasil memberangkatkan saya pertama kali naik pesawat, Pak.
Dari anak kampung naik pesawat tanpa dibiayai orang tua kita ke Jadi Jakarta. pembentukan karakternya di pramuka. Di ya? pramuka, betul. SMP itu ya? SMP. Jadi kita berhasil goes to nasional, Pak, di Jakarta seperti itu. Nah, dari pramuka itulah terbentuk, tetapi belum 100% full seperti saat ini. Apa sih ini value yang didapat dari pramuka sampai bisa merubah seseorang yang introvert untuk berubah gitu? Di pramuka itu, Pak, bagusnya adalah kita dilatih kemandirian, kemudian kita dilatih untuk gimana caranya bisa mengekspresikan diri. Kemudian kita juga dilatih untuk bisa percaya diri, Pak. Di situ dilatih mentalnya. Teamwork juga di pramuka seperti itu. Leadership juga karena tidak terasa ya. Tidak terasa, ternyata itu berpengaruh besar, Pak. Untuk kepribadian kita. Termasuk semangat juang ada di situ ya. Semangat juang gimana caranya bisa untuk memenangkan kompetisi yang ada seperti Jadi itu. dasar-dasar itu leadershipnya dari situ ya. Betul, betul Pak Heri, iya. Oke, bagus nih berarti pramuka ya kalau bagus. Jadi menurut saya makanya sekarang kan pramuka itu kan di beberapa tempat itu dijadikan kurikulum, Pak, saat ini. Ada satu hari khusus untuk belajar mengenai kepramukaan. Pramuka itu dulu waktu saya sekolah itu sering dibilang pramuki. Gitu pramuka kan? Banyak daki ya. Karena kulitnya hitam. Tapi tanpa kita sadarin itu membentuk karakter. Itu membentuk karakter, betul, Pak. Oke. Nah, kemudian berlanjut ke SMA. Di SMA saya di kelas 1 masih di Curup nih? Masih di Curup, Pak. Jadi SD di Curup, SMP di Curup, kemudian SMA-nya juga di Curup. Nah, di SMA inilah yang mulai saya merasakan kok ada orang yang bisa berhasil ranking 1, kok orang ini bisa jadi ketua OSIS, kok orang ini bisa tampil pede di depan orang banyak. Kenapa saya nggak bisa? Pas SMA nih ada kesadaran itu ya, setelah betul, ikut pramuka Pak. itu ya. Nah, di SMA itu saya mulai merasa kok saya nggak berani ya, kok saya nggak bisa gitu, Pak Heri. Nah, ketika akan loncat ke di kelas 2, saya menemukan ritme bahwa 3 detik yang akan merubah kehidupan, Pak Heri. 3 detik ini yang akan merubah kehidupan kita atau orang lain. Jadi ketika diberikan sesuatu challenge atau tantangan atau suatu percobaan, tidak boleh lebih dari 3 detik. Harus buat keputusan. Harus buat keputusan. Iya, kita atau orang lain yang akan maju mengambil kesempatan. Penting ini ya. Betul. Jadi momen tuh nggak datang, 3 detik kita nggak putusin bisa lewat. Bisa lewat, betul. Jadi mulai di kelas 2 itu saya mulai merubah mindset itu. Jadi setiap ada keputusan atau tantangan yang diberikan oleh siapapun, saya akan menerapkan 3 detik ini. Hidup saya yang berubah atau orang lain yang berubah, pasti akan selalu seperti itu. Jadi, terus, Pak. Langkahnya lu apa? Ambil. Kalau ada kesempatan. Ada kesempatan, saya akan coba ambil. Apapun risikonya nggak peduli ya. Apapun risikonya, karena memang setelah di pramuka tadi kan mental sudah dilatih, Pak. Berkompetisi. Jadi semangat juang itu ada. Kalaupun gagal kita masih bisa coba lagi, Pak. Sudah biasa kalah. Jadi mental itu terbentuk. Seperti itu. Jadi dari itulah semangat yang selalu saya tanamkan, semangat 3 detik jangan sampai terlewatkan. Karena itu sangat berpengaruh. Bisa jadi ketua OSIS nih ceritanya. Tidak ketua OSIS, tapi ketua kelas, Pak. Ketua kelas. Lumayan ya. Iya, lumayan. Jadi ketua kelas terlebih dahulu, baru nanti saya lanjut jadi sekretaris saat itu, Pak. Sekretaris kelas. Selanjutnya juga, di situ juga yang membuat prestasi saya sedikit naik, Pak. Sebelumnya saya tidak pernah masuk peringkat 10 besar. Karena menerapkan semangat 3 detik tadi, bisa mulai masuk 10 besar. Ranking 4, Pak. Hampir masuk 3 besar ya. Hampir masuk 3 besar. Jadi 5 besar. Dengan semangat itu, Pak, itu yang sangat merubah saya. Mulai dari semester 1 kelas 2 sampai ketika lulus. Semangat 3 detik itu nggak pernah saya sia-siakan. Itu dipakai sebagai senjata ya. Dipakai sebagai senjata, dan itu juga yang membuat kenapa anak kampung ini bisa sekolah ke Pulau Jawa tanpa ikut tes. Kemana tuh? Ke IPB ya? Ke Institut Pertanian Bogor. Tidak. Udah pernah ke Bogor? Belum, Pak. Jadi tes online aja? Tidak tes.
Saya masuknya SNMPTN undangan. Oh, undangan. Ya, undangan. Jadi anak kampung Karena prestasi karena dong prestasi, diundang. betul. Oke. Masuk ke dalam jalur undangan sehingga tidak perlu mengikuti tes, sudah lolos sebagai Jadi dari mahasiswa. Curup langsung ke Bogor. Langsung ke Bogor. Oh, anak kampung masuk kota, kaget dong. Memang awalnya kaget Pak Heri karena memang ternyata tingkat pendidikan kita di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memang ada sedikit perbedaan ternyata Pak. Jadi Beda makanya kelas lah ya. betul, makanya kenapa ketika di IPB itu ada penyesuaian Saya ambil jurusan pendidikan. apa tuh waktu itu? Ini juga yang sangat lucu Pak. Saya tidak pernah tahu kalau saya akan menjadi seorang sarjana sains. Jadi saya daftar. Kepikiran saya itu adalah saya melihat tetangga rumah, dia bisa kuliah di perusahaan besar seperti itu Pak, dari IPB, tetapi jurusannya yang bergengsi gitu, seperti statistik, kemudian jurusan ketahanan pangan. Habis itu yang saya pilih justru geofisika dan meteorologi Pak. Soal cuaca ya. Soal cuaca. Okay. Jadi kalau secara garis besar ini akan menempatkan lebih ke arah BMKG seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya saat ini saya bekerja di dunia industri otomotif seperti itu. Cuacanya cuaca bisnis, bukan cuaca iklim. Bukan cuaca iklim, okay. betul Pak Berapa Heri. tahun di IPB? Di IPB saya 4 tahun pas Pak. Aktif organisasi? Sangat aktif karena tadi Pak mental sudah kebentuk, membawa semangat 3 detik, jadi sangat aktif di kampus seperti Ikut itu. Kegiatan apa aja tuh? Mulai dari ketika, jadi kalau di IPB itu Pak ada namanya tingkat persiapan bersama. Nah disitulah dikumpulkan semua, kita satu asrama, jadi satu asrama berkumpul. Dari situ saya sudah mengikuti semua kegiatan, contohnya seperti perkusi, kemudian saya juga belajar lingkung seni Sunda Pak, anak kampung Curup, ya? musik Pak. Kemudian bisa main musik. Alhamdulillah bisa Pak. Kalau gitar kunci C sama G aja sih Pak. Perkusi ya. Oke, selain itu ikut BEM itu? Nah, di tingkat pertama saya lebih mengeksplor untuk lebih mengasah mental di depan orang yang lebih banyak lagi Pak Heri. Karena kalau di SMA kan hanya ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah ini lebih luas lagi jangkauannya, bergaul dari semua itu jurusan. Apa sih manfaatnya nanti banyak aktivitas gitu waktu kuliah, waktu sekolah, nanti waktu dunia kerja manfaatnya apa? Manfaatnya ini sangat penting. Itulah yang menyebabkan nanti ujungnya menjadi saya saat seperti ini Pak Heri. Nah, nanti saya akan bercerita dampak-dampak ini itu sangat berpengaruh kepada jenjang karir saat ini. Nah, itu juga pesan yang pengen saya sampaikan, itu harus dilakukan. Adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa. Jangan baca buku doang tuh katanya, kata Mas Okta. Iya. Jangan jadi kutu buku aja, Betul. Gawat nanti. Kalau istilah kami dulu Pak, kupu-kupu Pak. Kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang. Nggak gitu. gaul ya? Nggak gaul gitu. IP gede. IP besar. Tapi nggak ada pergaulan. Nggak ada pergaulan. Nah, ini yang harus diubah mindsetnya. Kalau dulu mungkin di tahun 90-an Pak Heri mungkin mengalami itu, orang yang kuliah itu pasti dicari sebuah perusahaan. Kemudian kalau kita bergeser lagi di tahun 2000-an Pak, di tahun 2000-an minimal pendaftaran mulai berubah, minimal D3. Ketika udah 2010 sampai 2020 berubah lagi Pak, minimal S1. Sekarang dari 2020 sampai 2026 minimal S1 dan ada pengalaman kerja atau pengalaman magang. Tapi yang nganggur banyak banget sekarang ini. Betul Pak Heri. IP-nya 3,9. Saya ngelihat tuh di kampus ya, beberapa kampus tuh. Saya tanya kan, ini kalian siap jadi pekerja atau bisnis atau siap jadi pengangguran? Semua dia. Pekerjaan kesempatan sulit kan? Sulit, saingan banyak ya Pak. Mau bisnis macam-macam kendalanya, nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya skill, macam-macam lah. Pokoknya handicap semua. Nah, terus mau jadi apa saya bilang? Yang paling realistis itu jadi pengangguran. Karena tidak butuh modal apa-apa ya Pak. Nggak perlu berjuang, pengangguran aja. Orang tua ada duit kan? Iya. Nah ini yang berat. Inilah yang mungkin kita buat podcast ini supaya
adik-adik tuh tergugah tuh, nggak boleh begitu dong ya. Betul, Mesti Pak. di kampus mesti bergaul, banyak teman, ngerawat jaringan segala macam ya. Lulus dari IPB tahun berapa, Mas? 2015 saya Pak Heri. 15 ya. Iya. Langsung kerja waktu itu. 2015 alhamdulillahnya langsung bekerja. Oh, nggak kayak sekarang nih, susah. Nggak sekarang. Perusahaan Seperti apa itu. tuh? Pertama di Asuransi Sentral Asia. Enter dulu. Waktu kuliah IP-nya berapa? Gede ya? Saya IPK-nya Pak sangat besar Pak. Oh. 3,02. Karena Sudah. belajarnya susah-susah kan? Betul. Sudah cukup syarat untuk mendaftar sebuah perusahaan. Udah IP 3 ya. IP di atas Tapi 3. bukan 398. Bukan 398. 302. Jurusan Geofisika dan Geofisika meteorologi. Udah kesempatannya susah, jurusannya juga susah tuh kalau mau Betul. cocok-cocokin ya. Betul, Pak. Kan paling ke BMKG itu. Betul. Atau ke perusahaan gede gitu ya kan. Lebih susah ya. Lebih susah. Terus kerja di bidang apa waktu terima? Kerjanya di bidang asuransi, Pak. Nah, tambah jauh lagi. Tambah jauh, Pak. Langit dan bumi nih. Belajar geofisika, kerjanya Di asuransi, industri financial services tapi begitu. memang yang tersesat gitu nggak sedikit, banyak. Banyak ya, Pak. Makanya kadang kita ada plesetan sebenarnya, Pak. IPB, Institut Perbankan Bogor, karena Ya, banyak banyak di alumni di perbankan, perbankan. Ada juga kita di grup karena di asuransi, Pak, Institut Perasuransian Bogor, Pak. Ternyata banyak juga, Pak, yang alumni. Iya, betul. Bos kita lupa abong tuh di IPB ya. Oh iya, betul. Itu tuh salah satu Institut Permobilan Bogor. Gitu kan? IPB. Oke. Kenapa milihnya asuransi? Atau karena memang nggak ada pilihan? Kalau dibilang tidak ada pilihan, tidak juga, Pak Heri. Karena sebenarnya ketika saya memilih Asuransi Sentral Asia, itu memang sudah banyak juga perusahaan yang sudah lagi tahap proses Jadi dulu, rekrutmen. Waktu selesai apply kemana-mana ya? Betul, betul Pak Heri. Jadi ini juga yang teman-teman adik-adik juga yang harus dipersiapkan dari sekarang. Satu, tadi yang saya bilang, kesempatan 3 detik jangan pernah terlewat. Kedua, jika telat sudah di SMA, di kuliah tolong diperbaiki. Oke. Masalah mental, percaya dirinya, soft skillnya tolong diubah ketika udah di perkuliahan. Nah, di sini juga yang harus ketika di kuliah di tingkat akhir terutama Pak Heri, yang harus dipersiapkan adalah teman-teman yang sudah S1 ataupun D3 itu jangan terlalu lama dalam memilih judul skripsi. Iya, jadi jangan terlalu kompleks. Iya, jangan terlalu idealis, karena kalau menurut saya untuk di level D3 ataupun S1 yang penting lulus dan cepat. Pak Heri. Dan karena punya prestasi bagus kalau bisa. Betul, kalau bisa poin plus itu, Pak. Karena kenapa? Saingan kita banyak, Pak, ketika lulus. Ketika kalian dinyatakan telah lulus sebagai seorang sarjana, di situ langsung pesainganmu ketika kamu wisuda, Pak, itu adalah sainganmu untuk bekerja. Misalnya, di Lampung ini aja, saya nanya tuh ke kampus-kampus tuh. Unila itu sekali wisuda berapa, Pak? Setahun sekitar 10.000-an. 10.000, itu Lampung. Lampung doang. Lampung. Lampung, terus UIN, mungkin sekitar itu juga, ITERA. Jadi 3 kampus negeri itu bisa 30.000 kali. 30.000, betul. Satu kali wisuda loh, Pak. Satu tahun. Iya kan, satu tahun. Berarti ada yang 3 kali, ada yang 4 kali wisuda kan. Memang kalau gabung sama swasta bisa 50.000 kali. Berarti saingan kita ada 49.991. Iya, di Lampung doang. Nah, di Jakarta lebih besar lagi. Nah, itu makanya jangan terlalu idealis. Justru kalau kalian pengen membuktikan bahwa kalian punya karya ilmiah, lanjutkan di S2. Atau lanjutkan lagi di S3, bahwa memang kalian punya basic dan kemampuan di karya ilmiah tersebut. Tetapi kalau memang cari kerja di perusahaan swasta ataupun lanjut perusahaan negeri, pakai prinsip 3 detik tadi ya. Betul. Jadi begitu banyak kita apply ke banyak perusahaan, yang respon pertama ini Asuransi Sentral Asia. Sentral Asia. Iya, yang itu manggil Pak. duluan. Dia yang manggil duluan, sudah tahap akhir Pak, sedangkan yang lain masih tahap interview user, masih proses seperti itu. Nah, ini sudah di tahap final, sudah diberikan offering. Kemudian yang cukup lucunya, ketika ditawarkan, HRD bilang, kamu dari IPB? Betul Pak. Nah, kebetulan memang kita lagi mau buka divisi asuransi pertanian.
Jadi Pas cocok ya. cocok. Jadi yang tadi antara langit dan bumi tiba-tiba setara nih Pak langit. Oke. Setara. Jadi Itu memang dia memang yang ditawarin bidang apa waktu itu? divisi asuransi pertanian yang Nggak bagian yang apa? Administrasi, sales, marketing, karena atau divisinya baru terbentuk, belum mau ada? nggak belum ada gambaran, itulah yang saya masuk terjun ke sana Pak Heri. MT dia jadinya. Jatuhnya MT, jadi mulai Teman membentuk trainee ya. memulai membentuk sekali produknya, gimana cara masarinnya, gimana cara klaimnya, Oke. seperti Jadi itu. proses pembentukan produknya seperti apa? Betul. Segmen yang mau dimasukin mana ikut terlibat ya? Betul terlibat Pak. Berapa tahun sih itu? Kalau di asuransi Sentral Asia saya 3 tahun Pak, Oh, sempat lama ya, 3 tahun ya. 3 tahun. Posisi apa terakhir? Sebagai produk ownernya Pak. Oh, product owner. Ya, jadi yang punya produk asuransi pertaniannya, yang yang mengembangkannya ngembangin seperti ya. itu. Yang nge-build ya. Yes, betul Pak Heri. Terus pindah ke Astra. Astra, Oh, kenapa tuh pindah? karena ketika sudah di asuransi Sentral Asia ini ternyata masih butuh tantangan Pak. Karena dirasa produknya sudah jalan, sudah menghasilkan, di situ udah mulai ada rasa Bosan. kepuasan yang sudah tercapai seperti itu. Saya butuh tantangan lebih. Saya butuh tantangan lebih untuk kita tetap harus Jadi berkarir. masih bujang waktu itu ya. Masih berani bujang, dong, masih bujang, Pak. berani kan? Kalau bujang mah apa aja berani kan? Gas, pokoknya kita gas, Pak. Nah, ketika itu ditawarkan, memang sudah lagi ada buka untuk manajemen trainee di Astra. Astra Group ya. Astra Group seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman, ketika kalian mendaftar sebuah pekerjaan, jangan terlalu minder bahwa jurusan kalian itu tidak mungkin akan dipilih seperti itu, Pak. Sepertinya tadi kita balik kembali, saya geofisika dan meteorologi, tapi daftarnya ke asuransi. Berkompetisi sama yang Manajemen, akuntansi, komunikasi. statistik seperti itu kan, Pak. Nah, itu saya tidak minder. Oke. Jadi jangan takut. Ya, jadi jangan Masuk takut. MT Astra kan nggak mudah itu. Tesnya Panjang betul, Pak. Pak Heri juga pernah ikut sepertinya. Kan IP-nya 302 aja. Pede aja ya. Pede, Pak. Itu jadi jangan jadikan alasan. IPK saya kecil, jurusan saya nggak masuk, kayaknya nggak mungkin deh bisa masuk ke perusahaan besar. Ya, jadi tolong itu dipatahkan. Jadi MT-nya di Astra ya. MT-nya di Astra. Internasional ya, sebelum dibagi ke anak perusahaan. Betul, Pak. Oke. Berapa lama tuh Proses rekrutmennya? Kalau proses rekrutmen di MT Astra karena memang cukup panjang, itu bisa menghabiskan sampai 1 bulan, Pak. Sambil kerja tuh ya? Tetap kerja kan? Tetap kerja, betul. Jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Offeringnya belum diterima, Pak. Proses, terus terima di MT. Iya, terima di MT. Nah, ini Karena ada masa percobaan tuh. betul. Nah, di masa percobaan itulah yang menentukan saya dipindah dari anak perusahaan satu, kemudian kedua. Nah, sampai di Astra tuh begitu ya? Ya, sampai di mana dia cocok baru ditempatkan. Nah, di situ saya ditempatkan di ya? asuransi Sentral Asia, nggak sampai 1 tahun, Pak. Nggak, waktu masuk Astra kan dipindah-pindah ke anak perusahaan tuh. Hitungan dia per quarter, Pak. 3 bulan. Ya, kan ketika masuk bikin project nggak cocok, dipindah. Oke. Tetapi yang saya belum sampai sana, baru 1 langsung dibilang sama usernya, ini kamu memang di bagian sales tapi bukan di sini, ta. Jadi lebih cepat, Pak, perpindahannya. Gitu. Sampai dicocok. Nggak sempat nyicipin anak-anak perusahaan yang lain ya? Ada yang sempat, ada yang enggak, seperti itu. Jadi tergantung usernya melihat. Jadi memang manajemen Astra itu bisa melihat karakter orang, kalau saya lihat, Pak. Jadi mulai dari ketika kita proses interview, kemudian apa langkah-langkah yang akan saya lakukan di tempat anak perusahaan Astra itu bisa langsung menentukan. Oke. Masuk MD Astra kan 1 tahun biasanya ya? Iya, betul, proses Pak. Pelatihannya. Lulus, terus ditaruh di mana? Nah, saya di asuransi Astra. Asuransi Astra Terkenalnya Buana. apa? Garda Auto, Pak. Lebih terkenal Garda Auto. daripada Astra. asuransi Astra Buana. Iya. Kita paham ya asuransi Astra Buana. Cuman kalau masyarakat kenalnya Garda Auto. Garda Auto, betul. Nah, di situ saya langsung diikutkan yang proses Branch Manager Development Program, Pak.
Nah, di situ BMDP ya. BMDP. Jadi memang langsung persiapan untuk jadi kepala cabang. Jadi bukan sebagai karyawan yang biasa. Jadi masuk level supervisor, Langsung persiapan kepala persiapan cabang. BMDP, berapa lama tuh jadi kepala cabang? Nah, itu tadi Pak. Dengan prinsip yang 3 detik saya lakukan, mental sudah jadi, kemudian percaya diri sudah lebih tinggi, leadership yang saya bangun ketika di perusahaan sebelumnya, itu yang menyebabkan saya bisa lebih cepat naik menjadi kepala cabang. Hanya cukup 1 tahun Pak. 1 tahun Langsung jadi naik kepala cabang. Masya Allah. Usia berapa itu? Itu 26 Pak. 26 tahun ya kepala 26 cabang. Wah tahun nih jadi teman-teman kepala nih, cabang. kalau mau jadi kepala cabang cepet, nah ikut nih jejak Mas Okta. Kan umur 26 mau kan, 26 tahun udah jadi kepala cabang. Betul Pak. Keren kan? Astra Group lagi Pak tambahannya. Astra Group. Bukan perusahaan kaleng-kaleng. Bukan Ya. kaleng-kaleng. Ditaruh di mana dulu cabang pertama? Cabang pertama di cabang Makassar Pak. Oh, sempat di Makassar. Betul. Nggak punya pengalaman di Makassar ya. Anak kampung di Curup, kuliah di Bogor, Masuk Jakarta. masuk Jakarta, penempatan supervisornya di Surabaya Pak, Ya. kepala cabangnya di Makassar. Masih bujang tapi ya. Sudah menikah kalau di Makassar Pak. Oh, waktu Makassar menikah. Sudah menikah. Jadi berangkat ke Makassar go ahead aja. Go ahead. Tidak ada keraguan, jauh. Tidak ada aja. keraguan karena memang kita di Astra kan dididik Pak, take it or leave it. Kalau lu mau ambil. Ambil, kalau enggak banyak kandidat yang siap. Jadi kepala cabang pertama di Makassar. Di Makassar Pak. Terus pindah ke Kemudian berapa tahun ke sana di Makassar? 2 tahun Pak. 2 tahun. Jadi kepala cabang di masa COVID. Oh, berat. Lebih berat lagi. Ya. Tapi bisa dilewati dengan prestasi Pak. Oke. Mungkin kita lanjutin nanti ya di sesi kedua. Nggak kerasa udah 30 menit ini. Di sesi kedua setelah pindah dari Makassar, karirnya seperti apa? Sama tips-tipsnya apa? Ya, kita lanjutin nanti ya. Ya. Oke.